Oke, jadi itu 4 itu 4/10 balas 2/5 ya? Ini 0, 1/10, 1/5, 3/2. Oke, untuk yang pertama ini persamaannya adalah fx sama dengan x/10, di mana x 0, 1, 2, 3, dan 4. Bagaimanakah PDF-nya? Dia berupa, kita tahu persamaan ini adalah tidak fix. Fx untuk masing-masing nilai x, kemudian kita gambarkan seperti ini. Ini sudah benar ya. Jadi kita tidak boleh ada garis menghubungkan seperti ini yang saya contohkan ini untuk dispute PDF. Yang ini nanti kalau seperti ini maka dia malah akan salah. Jadi jawabannya cuma satu garis seperti itu. Garis. Ya, ini saja. Ini sudah benar. Mau sepakat? Setuju. Oke. Saya boleh. Boleh, silakan, Belarmino. Kamu tulis grafiknya saja, saya bantu tulis pertanyaannya. Begini, soalnya perlu ditulis lagi nggak Bu? Apa langsung gininya aja, langsung grafiknya Enggak, aja? langsung grafiknya aja. Saya yang nulis apa soalnya. Oh. Saya bantu. Mas bentar Bu. Iya, iya. Oke. Persamaannya adalah fx 3/8 x untuk x sama dengan 3, 2/8 x sama dengan 4, 2/8 x sama dengan 6, dan 1/8 x sama dengan 7.
Maka di sini kita sudah lihat dia adalah berupa discrete PDF, di mana setiap nilai X itu sudah ada nilainya masing-masing. Nah, di sini ada 3, 4, 6, 7, 3 ada 3/8, 4 adalah 2/8, 6, 2/8, dan 7. Ini sudah benar. Jadi tidak 2 di sini, tidak ada nilai 5 di sini yang kita paksakan untuk masuk 8 di sini. Nah, itu tidak ada. Jadi grafiknya isinya cuma seperti ini. Clear ya? Lalu ya, berat no. Lagi apa deh? Gimana? Jonathan, Bu. Oh, Jonathan. Oke. Ya. Ya. Dek. Oke, yang ketiga. Siapa yang mau? Ini variabelnya berarti yang mana? Yang Z. Z. Oke. Variabelnya adalah Z. Kemudian parameternya adalah lambda ya, lambda bukan E. Nilai E itu epsilon itu kita pakai kalkulator E itu ada nilainya ya. Itu dia bisa berubah menjadi sebuah konstanta. Nah, nanti di sini teman-teman karena di sini untuk nilai Z-nya adalah Z-nya lebih dari 0, kemudian lambdanya juga lebih dari 0. Nah, lambdanya sudah ditentukan di kasus ini adalah lambda sama dengan 1 ya. Maka nanti teman-teman bisa mulai menghitung Z sama dengan 0. Maka kita bisa pakai nanti dari 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ataukah pakai atau bisa pakai Z sama dengan 1, Z sama dengan 2, Z sama dengan 3, Z sama dengan 4. Nanti di sini nilai FZ-nya berapa? Tadi di sini baru kita masukkan ke
minta tolong teman-teman juga ikut cross check ya nilainya. Betul saya salah. Jadi yang 0 itu dia dia nilainya 1, tapi karena dia lebih dari 0, maka 0-nya itu dibuat lingkaran. Nah, dia bukan seperti titik ini, tapi dia, jadi dia tidak termasuk ke dalam himpunan tersebut. Jadi dia nilainya 1. Kemudian yang satu ini adalah 0,36, mungkin kira-kira di sini. Ya, kemudian semakin turun, nanti dia semakin lama kan dia mendekati 0. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan garis lanjut seperti ini. Tapi nanti jangan lupa untuk dihubungkan seperti ini. Turun ke bawah. Nah, ini ada lebihnya, kemudian ini dipanah, kemudian ini ingat ya, 0 ini kan zat lebih dari 0, maka 0 tidak termasuk ke dalam nilai tersebut. Maka kita kasih yang titik ini dia bukan pusat-pusat gitu ya, bukan lingkaran yang titik berisi penuh, tapi dia cuma lingkaran kecil, tapi tengahnya lubang seperti itu. Jadi dia tidak ada nilai di situ, gitu. Ibaratnya seperti itu. Kemudian dia kita bisa arsir, bisa enggak, terserah teman-teman. Nah, ini ada panah karena dia masih akan melanjutkan ya, jadi grafiknya bisa lanjut karena dia kan tidak ada range penutupnya. Dia Z lebih dari 0 tapi tak terbatas atau tak terhindar di situ, tidak didefinisikan. Maka grafiknya bentuknya seperti ini. Bagaimana jelas untuk yang contoh yang continuous? Nah, teman-teman boleh menggunakan titik 0,1 ini selain dari 1 ini. Boleh ya, enggak harus 1, 2, 3, 4, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 pun juga boleh. Nah, jadi nggak harus titik-titik yang saya berikan di sini, bisa juga yang ini. Nanti tinggal menyesuaikan nilai F-nya tadi kan, F 0,1 itu berapa, untuk F 0,2 berapa, dan seterusnya. Paling tidak teman-teman mengambil titik antara 4 sampai 5. Enggak, cuma 3, kalau bisa 4 atau 5 lah, 5 lah. Tapi itu agar lebih bagus grafiknya gitu. Oke, sudah dicatat, sudah selesai. Jadi foto ya, teman-teman ini bisa melakukan dokumentasi yang sangat cepat sekali ya, bisa di print screen, bisa di foto. Jadi memang kalau di era digital ini memang memudahkan kita ya, untuk mungkin beberapa teman-teman yang lebih prefer seperti saya belajarnya itu baca, tulis yang intinya, jadi saya bisa menangkapnya itu seperti itu biasanya. Jadi saya kalau ada ikut kuliah atau ada seminar atau apa, biasanya saya foto, itu saya catat lagi.
Jadi saya catat di buku begitu, biar ada kan sambil kita mencatat itu sambil meningkatkan memori ya, memori kita baik di tangan maupun di otak kita itu ada berkali-kali kan jadinya melihat berkali-kali, tangannya juga memilih isi dari konten itu berkali-kali juga, jadi agak banyak yang kita itu untuk beberapa orang ya. Saya seperti itu karena saya nggak bisa sekali atau cuma baca langsung paham itu nggak bisa, jadi harus sekali. Oke, untuk yang lainnya, oke yang D saya bahas aja, nggak apa-apa. Yang D ini gampang ya, lebih gampang. Dia range nilainya satu nilai ya. Jadi ini adalah contoh continuous PDF yang memiliki satu nilai. Nah, kalau satu nilai kita tidak perlu di sini maksudnya persamaannya ini tidak variabelnya tidak mempengaruhi nilai persamaan probabilitasnya, sehingga nilai probabilitasnya bisa dipastikan itu cuma satu. Nah, bagaimana gambarnya? Ini ada FY, di sini ada nilai Y, di mana nilai Y-nya yang ditentukan adalah 5 dan 10. Nilainya 1/5. Nah, ini maka grafiknya kemudian untuk yang FY sama dengan 2Y, Y0. Nah, yang ini ada kurang dari sama dengan 1. Nah, teman-teman perlu mendeskripsikan nilai di tengah-tengahnya ya. Jadi kalau Y sama dengan 1, itu FY, F1, 0. Kemudian kita bisa cari antaranya, mungkin 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan Y nilainya persamaan probabilitasnya bergantung pada variabel, bukan sebuah nilai fix. Kalau 0, 0. 0,2. Satu koma dua, 1,6. Oke, kita lihat. Grafiknya nah, berhubung ini adalah lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, maka dia di sini tidak ada seperti yang contoh C, jadi dia nilainya range tapi dia fix ya. 0 itu nilainya 0, ini 0, 0, dan ini dia 1 di mana nilainya ada 2. Seperti 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Nah, ini naik ya, anggap aja seperti ini ya. Oh ya, ini. Nah, nilai itunya ini. Jadi keseluruhan seperti ini. Jadi tidak ada kita melebihkan terus memulih tanah, ini tidak boleh seperti ini karena dia variabelnya range-nya antara 0 sampai 1. Dia sudah jelas. Jadi 0 sampai 1. Jadi sampai sini saja. Jadi dia kurva tertutup. Kurva tertutup seperti ini. Seperti yang nomor ini. Ya, ini juga kurva tertutup.
Oke. Untuk kita lanjutkan nanti hari Kamis ataukah minggu depan. Rencana saya hari Kamis saya membahas latihan yang kemarin sama menambahi beberapa materi mungkin yang diagram vena dan sebagainya untuk ujian hari minggu depan ya, ujian minggu depan. Semoga nanti minggu depan kita bisa melaksanakan tatap muka offline 50% ya. Jadi nanti yang ujian, yang masuk jadwal offline nanti dia yang ujian. Kemudian yang online akan melanjutkan materi, mungkin ya melanjutkan materi PDF ini, kita latihan. Kemudian untuk yang ujian, nanti ujiannya adalah bab 1 sampai bab 5, yaitu tentang probabilitas, kemudian statistik dasar dan juga diagram Venn ya, pokoknya bab 1 sampai bab 5. Ya, teman-teman boleh mempersiapkan ujiannya itu nanti bisa pakai Excel ya, bisa pakai kalkulator biasa kalau cuma tidak ingin ribet dengan Excel gitu ya. Terus kalau Excel teman-teman harus membuat fungsinya itu ya dibuat sendiri ya, jadi dibuat sendiri pada saat ujian. Kemudian nanti Excelnya dikumpulkan pada saat pada saat ujian itu dikumpulkan gitu. Nanti akan karena kan offline ya, jadi teman-teman bisa bertemu saya nanti di pelaksanaannya pengumpulannya bagaimana, apakah lewat classroom atau langsung lewat email atau sebagainya, nanti kita bahas pada saat ujian. Pokoknya dipersiapkan saja nanti minggu depan kita ada ujian. Baik, ada pertanyaan mungkin untuk materi ini, latihan-latihan ini ataukah untuk ujian minggu depan? Ini sudah selesai ya, sudah dicatat, sudah difoto. Saya stop share kalau sudah. Sudah, Bu. Oke. Mau bertanya, Bu. Berarti untuk minggu depan materi itu sampai probabilitas ya, Bu? Apa sampai yang tadi hari ini kita pelajari, Bu? Oh, enggak, hari ini enggak, ini bukan. Yang hari Oke. ini nanti urusan kedua. Jadi kan saya tambahkan lagi, kan ini masih contohnya juga masih yang contoh grafis, belum contoh yang keseluruhan dan teman-teman belum latihan mandiri. Jadi untuk ujiannya sampai yang prioritas saja. Saya mau bab 1 sampai bab 5 lah kalau di buku acuannya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang belum ujian tadi, yang belum bukan ujian, yang belum ambil latihan. Saya Bu, saya Regan sama ini. Nanti kamu jam 1 ada kuliah nggak, Dek? Jam 1 saya kosong Bu, tapi saya mau ke dokter lagi karantina soalnya. Oh, oke. Saya buka latihannya nanti dikerjakan.